Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sakit dan kelelahan, seorang pendaki gunung asal Sukabumi meninggal dunia di Gunung Slamet, Purbalingga. Diduga korban pembunuhan, tubuh seorang laki-laki ditemukan di dasar tebing Desa Purwokerto Pati dalam kondisi membusuk. Ratusan orang adu ketangkasan menangkap ikan pakai tangan kosong di kolam berlumpur daerah Tegal. Kita ke informasi pertama. Seorang pendaki gunung asal Sukabumi meninggal dunia di Gunung Slamet, Purbalingga. Korban diduga sakit dan kelelahan ketika sampai di pos 5. Tim SAR gabungan dari Cilacap dan Purbalingga evakuasi Yuswandi di pos 5 Gunung Slamet pada Minggu dini hari. Pendaki asal Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini dinyatakan tewas setelah sebelumnya sakit. Proses evakuasi tidak mudah. Tim SAR gabungan harus melakukan cara manual. Jenazah dibungkus kain kemudian diikat pada sebatang bambu agar mudah digotong. Karena kondisi jalan terjal dan licin, butuh waktu 6 jam membawa jenazah dari puncak Gunung Slamet. Yuswandi mendaki Gunung Slamet via Bambangan pada Sabtu sore bersama 2 temannya. Saat sampai di pos 5, Yuswandi tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri. Porter yang mendampingi Yuswandi kemudian melapor ke tim SAR. Tetapi sebelum tim SAR sampai ke lokasi, Yuswandi telah dinyatakan meninggal dunia. Kami dapat informasi bahwa ada 1 orang yang mengalami tidak sadarkan diri di pos 5. Sampai di lokasi, tim SAR langsung mengevakuasi korban. Kemudian korban dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 1.00 pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam keadaan meninggal dunia. Setelah diperiksa oleh tim medis, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Mayat laki-laki ditemukan di dasar tebing Desa Purwokerto Pati. Polisi menduga mayat itu adalah korban pembunuhan karena ditemukan dalam kondisi terikat di leher, tangan, dan kaki. Tepat di bawah tebing setinggi 30 meter ini ditemukan mayat laki-laki dalam kondisi mulai membusuk. Saat itu seorang warga tengah mencari biawak di area tebing Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Pati, Sabtu sore. Lalu ia melihat karung yang mencurigakan. Saat didekati ternyata berisi mayat laki-laki dengan kondisi leher terjerat tali serta kaki dan tangan yang terikat. Melihat indikasi itu, polisi menduga laki-laki itu adalah korban pembunuhan. Ditemukan seorang pencari biawak. Ya, jadi pencari biawak ini setelah ditemukan kemudian dipastikan bahwa ini memang seorang mayat, ya, jadi bukan biawak. Setelah itu dari keterangan si penemu ini langsung melaporkan ke Babin. Kebetulan Babin ada kegiatan di desa itu, langsung meluncur sama Babin ke TKP. Benar bahwa mayat itu ditemukan mayat. Jadi mayat ini memang dari keterangan Babin ini telah terjadi diberikan ada pembunuhan karena lehernya diikat, kemudian kakinya juga diikat, semua dimasukkan dalam karung. Kemudian mayat ini dalam posisi telanjang. Mayat itu kemudian dibawa ke RSUD Suwondopati untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan awal, identitas mayat itu adalah warga Desa Beketel, Kecamatan Kayen yang berinisial KR, usia 34 tahun. Pada 19 Juli lalu, korban sempat berpamitan untuk pergi tetapi sejak saat itu tidak pernah kembali. 7 hari berselang, tubuhnya ditemukan di dasar tebing. Polisi menduga motif pembunuhan korban karena masalah asmara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Desa Pesarean, Kabupaten Tegal mulai meningkat saat peralihan musim.
Juru pemantau jentik atau Jumantik mulai sosialisasi pencegahan DBD dan membagikan ABT ke setiap rumah agar jumlah penderita DBD tidak meningkat drastis. PSN 3M plus G, kurangnya kesadaran. Sosialisasi pencegahan DBD oleh Jumantik dan Forum Remaja PMI digelar di Desa Pesarian, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Desa Pesarian terpilih menjadi sasaran sosialisasi karena jumlah kasus DBD di sini tergolong tinggi dalam 3 bulan terakhir. Mayoritas yang terserang DBD merupakan anak-anak. Peningkatan berarti antara April sampai Juni. Habis lebaran lah, antara lebaranan musim hujan itu. Tapi selama ini cuman dirawat aja di rumah sakit. Kebanyakan dewasa apa anak-anak? Anak-anak. Meningkatnya kasus DBD di Desa Pesarian karena kondisi lingkungan yang kurang bersih dan wilayah ini kerap terendam banjir. Bahkan dalam satu keluarga ada 2 anak yang terjangkit DBD. Saya yang paling kecil ya, terus yang nomor 3 kerja di sekarang pulang tapi langsung kena. Kondisinya bagaimana? Ini tuh udah sehat semua. Enggak, waktu sakit kondisinya Panas, muntah, terus sendi-sendinya pada sakit. kata dokter? Kepalanya pusing, terus dibawa ke RSI. Katanya ini menuju ke DB, setelah hasilnya keluar ternyata Gitu. dirawat 5 hari. Selain sosialisasi pencegahan DBD, anggota Jumantik berkeliling dari rumah ke rumah membagikan ABT sekaligus bersih-bersih lingkungan. Musim pancaroba dapat meningkatkan resiko penyebaran demam berdarah dengue karena mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Warga diminta secara rutin menguras, membersihkan bak mandi dan menutup tempat air untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.